Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan kiamin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusan sampai nih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampean-sampean yang selalu mensupport channel iki. Semoga dimanapun sampean berada, dimanapun Anda bekerja, semoga sehat selalu yang perantauan dan rezeki nih sampean barokah selalu nggih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini sesuai dengan janji aku kemarin bakal membahas dua kasus dan ini tentang pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara Hong dan juga tentang orang Indonesia yang dimana iki berada di negara Hong Kong. Dua-duanya iki telah melakukan kejahatan di negara Hong Kong dan yang paling berat iki bakal kita bahaskan kawan. Iki penjaranya bisa seumur hidup loh. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi. Kok sampai di penjara seumur hidup? Kasusnya apa sih? Silakan disimak sampai habis hanya channel ini. Oke, kita bakal mulai di hari yang sama, bulan yang sama. Berarti tanggal 12 November. Jadi tanggal 12 November kemarin kita sudah membahas tentang video perampokan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di negara Hong Kong, ngerampok uang pria lokal tetapi bisa digagalkan. Nah, kalau mbak-mbak penasaran silahkan tonton video kemarin. Nah, hari ini ada kasus juga kan kawan, pembahasan dari channel ini. Dan di hari yang sama tanggal 12 November 2024, yaitu tepatnya sekitaran malam hari. Jadi memang polisi ini sengaja melakukan penggerebekan malam hari agar mereka iki tidak mengetahui gerak-gerik polisi kan kawan. Polisi ini memang sudah mengintai sejak lama dari informasi pelanggan, bisa jadi orang di sekitar itu. Jadi intinya memang polisi mendapatkan informasi bahwa ada loh di flat ini di daerah Canada Point Road iki ada PRT Indonesia yang tinggal di situ dan mereka itu menjajankan narkoboy kan kawan. Jadi karena sudah mendapatkan informasi, maka malam itu digerebeklah 3 mantan PRT Indo yang bekerja di negara Hong Kong. Jadi mereka iki dulu pernah bekerja sebagai PRT seperti kita kan kawan. Tapi karena mungkin memutuskan kontrak kerja atau dia diputus kontrak kerja, sehingga mereka memilih overstay di negara Hong Kong. Ojo takon opo OS. Kemarin kita harus bahas ya, OSIT intine melebihi izin tinggal, nggak punya visa kerja di negara orang, kui OS atau overstay. Intinya mereka kui OS, kemudian karena mereka kui nggak memiliki skill untuk bekerja atau restoran tidak menerima mereka untuk bekerja atau mereka tidak memiliki biaya hidup di negara Hong Kong, alhasil mereka jualan narkoboy kawan-kawan. Nah, nanti di akhir video ini penting banget ya. Nah, setelah mereka digerebek oleh polisi, yang dimana polisi iki memang sudah mengintai dan memang sering banget adanya pemutihan, yaitu anti narkoboy. Nah, saat itulah mereka digerebek dengan barang jualan mereka. Jadi ketika terjadinya penggerebekan, rumah mereka digeledah dan ada banyak barang kan kawan. Salah satunya adalah ini dan ini. Nah ini, silakan kawan-kawan lihat. Ini barang-barangnya ya. Ini nggak bisa saya sebutkan. Intinya polisi telah menemukan barang bukti untuk menjerat mereka bertiga. Dan mereka iki umure sekitaran yang TB kui atau tomboy kui umure 30-an kan kawan. Iki ya fotonya. Kemudian yang cewek agak muda kui juga sekitaran 30-an. Nah, sedangkan yang agak iki
iki umure 40-an kan kawan. Jadi mereka kui memang satu kerjaan, satu tempat menjajankan. Jadi wajar ketiga-tiganya kui kena grebek di tempat yang sama dan dengan barang-barang bukti yang sama pula. Jadi mereka kui selain pemakai dan juga menjajankan barang-barang haram tersebut, mereka kui juga menyelundupkan obat-obatan yang berbahaya, sehingga mereka kui langsung ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut lagi. Dan sekali lagi polisi mempertegas perdagangan narkoba di negara Hong Kong kui adalah kejahatan yang sangat serius sekali. Bagi kawan-kawan semuanya, apabila Anda menjual dan dengan jumlah yang sangat besar, maka hukumannya maksimal bisa seumur hidup dan dendanya 5 juta dolar Hong Kong. Jangan ditanya berapa rupiah sih mbak, pokoknya banyak banget lah. Wong 500.000 dolar Hong Kong kui 1 M. Bayangkan kalau 5 juta dolar Hong Kong itu berapa? Artinya yo meh triliunan mbak. Nah, jadi di dalam kasus iki yang penting mbak ya, setelah kalian tahu bagaimana kronologi ketangkapnya 3 mantan PRT Indo, posisi Newi pasti OS ataupun mereka meminta suaka. Tapi rata-rata memang OS-an mbak. OS-an kui kalau nggak memiliki skill kerja, pengalaman kerja, kalau nggak laku bekerja di restoran, kui pasti mereka bakal melakukan kejahatan. Apalagi jualan masak mereka males. Ya lek mbak-mbak yang dimana mereka wes duwe persiapan ki, modal, uang, kemudian bisa masak, mereka bisa hidup mbak dengan OS sekalipun. Karena apa? Mereka memiliki modal, mereka memiliki skill masak, jualan. Lah kalau sampai-sampai yang masih muda nggak ada skill masak, nggak punya modal, pasti ujung-ujungnya melakukan kejahatan di negara orang, termasuk jualan narkoba itu, termasuk juga ikut ngerampok di negara orang. Itu kenapa jangan sampai OS di negara orang. Oke, bagaimana sih caranya mereka menjajankan narkoba? Jadi mereka kui ketangkep kan yang ini TST. Dan kenapa kok di TST kui mesti banyak sekali orang-orang ketangkep narkoba ataupun ikut kejahatan lainnya? Karena di TST kui dari berbagai negara kui jadi satu. Bahkan kulit hitam yang terkenal dengan penjualan tertinggi narkoba itu tinggalnya juga di situ. Jadi wajar bila para mantan TKW Indo yang tidak memiliki uang untuk bertahan hidup di negara Hong Kong pasti ikut jaringan penjualan penyelundupan barang obat-obatan terlarang atau narkoba kan kawan. Dan mereka kui biasane kalau menjual kui di diskotik. Jadi di diskotik itulah awalnya mereka tuh hanya dikasih coba-coba. Teman, bro, iki lo ada barang bagus, silakan coba. Kamu yang memiliki masalah di rumah majikan atau mungkin masalah dengan pacarmu, coba niki. Iki bisa menghilangkan rasa sakit hatimu, bisa menghilangkan rasa penatmu. Pokoknya enak banget cobaan. Pertama dikasih gratis untuk coba-coba. Kemudian dia ngerasa nih kalau udah ngepil itu kayak ngefly. Udah ngefly, kayak semuanya tuh masalah hilang. Setelah itu dia sadar nih, oh enak sekali ya rasanya ya ngefly, kayak beban-beban dalam hidup dia kui hilang. Besok minggunya lagi kui goleki orang yang memberikan pil atau
narkoboy tadi kan kawan, untuk dimintai lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali gratis, 4 kali Anda kecanduan, nggak bakal gratis. Anda harus membayar ketika Anda ingin mendapatkan barang haram tersebut. Jadi Anda harus membayar. Nah, ketika Anda sudah membayarnya, nanti udah kecanduan nih ya, udah kecanduan, kemudian itu berakibat buruk pada pekerjaan Anda. Karena Anda kecanduan nih, Anda kayak orang linglung, stres, kemudian otak kemuki nggak maju-maju, otak kemuki blunder, otak kemuki ibaratnya nggak iso berpikir dengan normal, alhasil sampai di interminate oleh bose. Dan kemudian ketika Anda di interminate nggak dapat duit untuk membeli barang-barang haram tersebut, maka Anda bisa menyakiti diri Anda sendiri kan kawan. Apalagi yang benar-benar kecanduan, Anda bisa menyakiti dengan diri Anda sendiri. Dengan cara apa? Gini. Jadi ngisap darah sendiri untuk diminum. Kenapa kok menghisap darah sendiri? Karena Anda kuis kecanduan. Nah, ketika kecanduan gak punya duit, maka dengan cara inilah menghisap darah Anda udah tercampur oleh barang-barang haram tersebut, termasuk narkoba atau ganji. Nah, Anda gak punya duit, Anda yaitu ngisep darah Anda sendiri, karena darah Anda tadi sudah bercampur dengan barang haram tersebut. Rasanya gue juga hampir sama kawan-kawan, bisa mengurangi ketagihan sampean itu hari. Besok hari gak punya duit, ngisep yang bagian lainnya lagi. Ini dari sini, ini semuanya kendas pula nantinya. Jadi intinya kan kawan, jangan sampai Anda bergaul dengan orang-orang yang jelas-jelas menawarkan barang haram tersebut. Biasanya mereka tuh berjualan di daerah TST, apalagi yang diskotik. Itu mereka sering banget berjualan, menawarkan, coba-coba. Dan kui harganya murah. Tapi kalau Anda udah ketagihan, dosisnya harus besar. Kalau Anda tidak dosis besar, pasti sampean nggak kuat kan kawan, karena kayak orang gila, karena dosisnya kurang tadi. Jadi hati-hati loh, terutama bagi Anda yang memiliki majikan. Jangan sampai Anda bergaul dengan orang-orang seperti mereka. Bagi Anda yang OS, sekali lagi, jangan pernah coba-coba untuk jualan barang-barang haram tersebut. Karena ketika Anda jualan, dijamin Anda juga bakal ketangkep, karena yang Anda tawarkan tidak tahu apakah dia itu mata-mata polisi atau murni dia iki sebagai pembeli. Tapi kalau seandainya dia mata-mata polisi, apes sampean pasti ketangkep. Nah, iki kan PRT, tiga mantan PRT kan ketangkap. Pasti di HP mereka kui pasti ada foto-foto teman-teman yang lain. Kui bisa aja dicurigai satu komplotan, satu geng, satu kelompok yang menjual barang haram di negara Hongkong. Jadi bagi mbak-mbak yang kemarin iki punya temen yang ketangkap, hati-hati, kalau perlu diblokir tuh nomornya. Jadi lain kali bagi Anda penjual yang OS, jangan mau diajak foto sama teman-teman Anda. Karena kalau satunya ketangkep, sampean juga ketangkep. Karena apa? Foto Anda kui di tempat orang yang ketangkep tadi. Jadi hindari untuk foto-foto dengan sesama bandar narkoboy atau sesama pengedar atau bahkan sesama pemakai. Hati-hati loh ya, terutama bagi Anda yang saat ini memiliki majikan. Jadi semoga dengan adanya pembahasan ini sedikit saja menambah wawasan bagaimana proses mereka melakukan penjualan. Jadi tawarkan. Nah, kalau Anda kui memang pinter, Anda tuh cuman menjualkan tapi tidak memakai. Apakah itu ada? Ada. Tahu nih barang ini berbahaya nih bagi kesehatan, apalagi sampai kecanduan, bahaya ki.
Dia tuh cuma menjual kan, tapi tidak memakai. Jadi pinter kan? Jadi jangan sampai Anda sudah memakai, Anda juga menjual, dan Anda menjual dengan skala besar, penadah skala besar, penjara seumur hidup menanti Anda. Kasihan orang tua Anda. Jadi tolong bagi yang belum ketangkep, hindari. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.